Bismillah, langsung aja ya ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu sebanyak 450 gram, air dingin kulkas sebanyak 300 gram, ragi instan sebanyak 5 gram. Kemudian di sini sudah aku siapin margarin, SP dan sedikit garam. Dan di sini sudah aku siapin juga gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Untuk resep lengkapnya silakan dilihat di box deskripsi ya. Nah, di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukkan tepung terigunya, kemudian di sini aku masukin untuk ragi instannya, kemudian di sini aku masukin untuk gula pasirnya. Setelah bahan kering masuk semua, di sini aku mau aduk menggunakan spatula. Lanjut di sini aku masukin untuk cairannya ya. Oh ya, untuk airnya di sini aku pakai 300 ml dan untuk air yang aku gunakan air dingin atau air kulkas ya. Dan kita masukinnya secara bertahap. Nah, ini setelah aku ulen menggunakan spatula, aku lanjut menggunakan tangan mengulennya. Dan sebelumnya tangan aku sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, setelah adonan kita ulen menggunakan tangan, di sini kita lanjut mengulennya menggunakan hand mixer agar adonannya lebih cepat kalis ya. Kita ulen menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian kita gunakan kecepatan tinggi selama kurang lebih 25 menitan ya, atau tergantung mixer masing-masing. Nah, ini kita mixer setelah adonannya sudah kelihatan mulus seperti ini sudah kelihatan kalis ya adonannya. Jadi untuk proses pemixerannya ini kita sudahi. Jadi untuk memixer juga jangan terlalu lama, jangan sampai adonannya itu panas ya, karena nanti kalau adonannya panas mengakibatkan raginya itu mati ya, dan adonan donat atau adonan pizza kita tidak bisa mengembang dengan sempurna. Nah, di sini karena aku ada orderan untuk jam 2 siang dan paginya itu aku ada acara, jadi untuk mengulennya aku ulen di jam 9 pagi ya. Jadi agar aku nanti tidak telat, jadi aku lebih baik aku mengadon duluan ya. Kemudian nanti setelah mengadon ini bakalan aku simpan dulu ya adonannya. Nah, di sini untuk berat timbangannya aku pakai per loyangnya itu 260 gram ya. Dan untuk adonan yang tadi aku adon itu menghasilkan 3 loyang pizza. Dan di sini ada sisa adonannya sedikit. Jadi aku bagi 3 ya untuk sisa adonannya. Dan ini hasilnya adonan yang sudah aku bagi 3 tadi. Nah, ini ada sisa adonan ya, sudah aku bagi 3 agar hasilnya merata. Nah, ini ya seperti ini. Kita taruh aja sisa adonannya di bawah seperti ini. Nah, ini lanjut aja satu persatu adonan aku masukin ke dalam kantong kresek bersih ya seperti ini, agar nanti adonan yang kita simpan di kulkas ini permukaannya tetap lembab ya, tidak kering. Lanjut aja setelah kita masukin ke dalam kantong kresek, langsung aja kita simpan ke dalam chiller seperti ini. Nah, lanjut aja di sini mau aku siapin untuk sosisnya. Kali ini untuk merek sosisnya yang aku gunakan merek Gebo ya. Biasanya aku pakai merek Chop Chop karena di tokonya lagi habis, jadi aku gunakan untuk sosisnya ini mereknya merek Gebo. Dan untuk merek Gebo ini harganya memang ekonomis dan rasanya juga lumayan enak ya, sama Chop Chop. Tapi aku saranin kalau ada merek Chop Chop lebih baik kita gunakan merek Chop Chop karena rasanya itu lebih enak ya dibanding merek Gebo ini. Nah, ini sebelum kita mau potong-potong kita buang dulu ya untuk plastiknya karena ini sosis yang ekonomis. Jadi untuk plastiknya ini tidak bisa dimakan ya, beda dengan sosis yang mahal. Plastiknya ini terbuat dari
rumput laut jadi bisa dikonsumsi. Nah, ini sengaja aku pilih untuk sosisnya itu tidak pakai yang mahal ya, karena aku menjual pizza yang harganya ekonomis tapi untuk rasanya lumayan ya. Nah, ini setelah tadi kita buang plastiknya, ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Dan nanti ini kita akan tumis sebentar ya, agar sosisnya itu lebih enak dan lebih wangi ya. Jadi nanti kita mau tumis dulu menggunakan sedikit margarin. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya nih? Aku sudah lama ya tidak upload video karena kesibukan suatu hal, dan sekarang alhamdulillah aku bisa share lagi. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang membutuhkan resep pizza untuk jualan di rumah atau untuk sekedar cemilan bersama keluarga. Nah, ini ya sudah aku masukin margarin. Setelah margarinnya meleleh, di sini aku masukin sosis yang tadi sudah aku iris-iris terlebih dahulu. Dan ini kita menggorengnya sebentar aja ya, jangan terlalu kecoklatan karena nanti kan ini bakal dipanggang lagi. Nah, ini adonannya setelah aku simpan di chiller selama kurang lebih 2 jam, ini mau aku keluarkan dan mau langsung aja di sini mau aku pipihkan ya. Nah, ini adonannya sudah lumayan dia mengembang. Ini kita keluarkan dalam plastiknya seperti ini ya, ini tetap lembab adonannya. Nah, di sini sudah aku siapin alas kerja, kemudian aku taburi tepung terigu tipis-tipis. Langsung aja adonannya aku keluarkan dari wadah. Kemudian kita taburi lagi tepung terigu tipis-tipis di atasnya, agar nanti saat kita pipihkan tidak menempel ya di telapak tangan. Oh ya, sebelumnya telapak tangan aku sudah aku cuci bersih terlebih dahulu. Nah, di sini untuk memipihkannya aku tidak menggunakan rolling pin ya, cukup menggunakan telapak tangan seperti ini. Jika kalian ada rolling pin, bisa kalian gunakan ya untuk memipihkannya. Nah, setelah dipipihkan, di sini aku mau pindahkan ke dalam loyang yang berukuran 26 cm. Dan untuk loyangnya di sini udah aku olesi margarin terlebih dahulu ya, tipis-tipis, agar nanti saat dikeluarkan setelah di open, adonannya itu tidak rotinya itu tidak menempel ya di loyang. Jadi harus kita olesi margarin dulu terlebih dahulu tipis-tipis. Nah, ini setelah aku pipihkan, kemudian untuk membentuk pinggirnya aku gunakan jari seperti ini ya. Setelah sudah aku bentuk bagian pinggirnya, langsung di sini mau aku tusuk-tusuk menggunakan garpu bagian tengahnya, agar nanti saat di open bagian tengahnya ini tidak menggelembung ya. Nah, ini sudah selesai aku tusuk-tusuk. Ini hasilnya semua ya, sudah aku pindahkan ke dalam loyang dan sudah aku tusuk-tusuk juga menggunakan garpu. Di sini langsung aja donannya ini mau aku kasih topping ya. Di sini untuk topping pertama di sini aku gunakan saus tomat yang aku racik terlebih dahulu. Dan untuk resep saus tomatnya insya Allah nanti aku lanjut ya di video selanjutnya. Dan nah, setelah saus tomatnya sudah kita topping, di sini lanjut aja kita mau kasih sosis yang tadi sudah kita iris-iris dan sudah kita tumis dulu sebentar menggunakan margarin. Oh ya, di sini untuk topping tambahannya aku gunakan jagung pipil yang aku rebus sendiri, dan aku gunakan proteina yang biasa digunakan untuk tambahan topping mie ayam ya, yang terbuat dari kacang kedelai yang bentuknya itu seperti daging cincang kering. Nah, tadi juga aku kasih sedikit bawang bombay dan aku parutin keju cheddar ya. Dan di sini lanjut aku kasih topping mayones. Jadi untuk pizza kali ini yang aku buat ini tuh pizza menggunakan keju cheddar aja ya, tidak menggunakan keju mozzarella. Dan lanjut yang terakhir aku kasih taburan oregano agar rasanya itu lebih enak ya, seperti pizza-pizza yang ternama. Setelah adonan selesai kita topping, ini kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah 20 menit langsung aja kita panasin oven selama kurang lebih 10 menit.
kemudian kita masukin untuk pizzanya. Di sini oven aku pakai oven gas ya, dengan menggunakan api atas bawah, dan ini aku oven selama kurang lebih 15 menitan ya, dan ini sudah matang ya untuk pizzanya. Langsung aja di sini aku pindahkan ke dalam talonan yang sudah aku alasi terlebih dahulu menggunakan kertas nasi KFC ya. Dan kemudian di sini untuk pinggir-pinggir pizzanya diolesi margarin agar bagian pinggirnya ini tidak kering. Dan di sini untuk memotongnya aku lebih suka menggunakan gunting. Jika kalian punya pemotong khusus untuk pizza, bisa digunakan ya. Oh ya, di sini yang memotongnya itu aku dibantu oleh Pak Su ya, karena aku mengerjakan orderan yang lain. Nah, setelah pizzanya selesai tadi dipotong-potong, kita pindahkan ke dalam dus seperti ini, dus pizza, dan kita kasih 2 saset saus pedas ya. Oh ya, untuk harga jual pizza yang aku jual ini topping pizza keju cheddar ya, aku jual di harga 35.000 dengan ukuran loyang 26 cm. Jika kalian ingin ikut penjualan pizza seperti aku, untuk harganya bisa kalian sesuaikan dengan bahan-bahan di tempat kalian ya. Dan untuk dus di sini aku gunakan dus 26 cm, dan di sini aku belinya di toko Oren ya. Nah, seperti ini aja ya video yang aku share kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.